Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kehidupan lumut hati dan lumut tanduk dan peranannya bagi manusia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nur Zaman Khairullah, Ade Reni Wulandari, dan Deistri Rahmi Syafari. Oke, untuk mengefektifkan waktu, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut ke materi pertama. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendahuluan lumut terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi mengenai lumut hati. Lumut merupakan tumbuhan berukuran kecil yang terbagi dalam 3 kelompok yang berbeda, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Semuanya memiliki kesamaan karakteristik, yaitu memiliki fase gametofit dominan dan berkembang biak dengan spora. Kelompok tumbuhan ini tidak memiliki jaringan pembuluh dan memiliki kemampuan untuk menyerap air secara cepat. Tumbuhan lumut ini umumnya ditemukan pada lingkungan yang lembab dan merupakan organisme yang berukuran relatif kecil yang pada umumnya membentuk keragaman bentuk hidup berupa hamparan pada batuan, tanah, dan batang pohon, serta mampu bertahan pada kondisi sangat kering tanpa melakukan proses metabolisme. Pembahasan yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai lumut hati atau Hepaticopsida. Hepaticopsida berasal dari kata hepatika yang artinya hati, sehingga lumut ini dikenal dengan nama lumut hati. Anggota Hepaticopsida ini diperkirakan mencapai 6.000 spesies. Tempat yang paling cocok bagi Hepaticopsida adalah hutan tropis. Siklus hidupnya sangat mirip dengan siklus hidup lumut daun, dan sebagian besar lumut hati tubuhnya tipis seperti kulit yang tumbuh memipih rata di atas medium penunjangnya, yaitu air tenang atau tanah basah. Hepaticopsida memiliki beberapa ciri-ciri umum, yaitu merupakan tumbuhan berumah dua, di mana gametofit jantan dan betinanya terpisah. Gametofit berwarna hijau, pipih dorsiventral, dan menempel pada tanah dengan rizoid. Struktur talusnya ada yang berupa lembaran dan ada yang sudah dibedakan atas bagian yang menyerupai batang dan daun-daun. Sporofit tidak mempunyai sel-sel yang mengandung kloroflas, terdiri atas bagian kaki, tangkai, dan kapsul spora, tetapi ada golongan lumut hati yang primitif, bagian kaki dan setanya tidak ada. Dalam kapsul, spora berisi jaringan arkeospora, yang mana sel-sel arkeospora akan membelah menjadi sel-sel induk spora, dan sel-sel yang panjang, lunak, dan mempunyai penebalan berbentuk spiral bernama elatra. Sel-sel induk spora melalui pembelahan reduksi akan membentuk spora. Spora yang berkecambah hanya berkembang menjadi suatu buluh yang pendek atau boleh dikatakan lumut hati tidak membentuk protonema. Sebagian besar mempunyai sel-sel yang mengandung minyak. Tubuhnya mempunyai struktur yang hygromorph untuk lumut yang tumbuh pada tempat yang kelembabannya tinggi. Hygromorph adalah bentuk tubuhnya menyerupai lembaran mirip bentuk hati dan memiliki banyak lekukan. Sedangkan jika lumut itu tumbuh pada tempat yang kering, maka akan memiliki struktur tubuh seromorph yang memiliki kemampuan beradaptasi strukturnya dan fungsi untuk kehilangan air oleh evaporasi. Dalam lumut hati ini, golongan yang tidak mempunyai klorofil yaitu marga Cryptopalus dan hidup sebagai saprofit. Cara berkembang biak pada lumut hati ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Dengan cara seksual ini merupakan pergiliran keturunan dari fase gametofit ke sporofit. Akan terjadi apabila terjadi persatuan antara gamet jantan dan gamet betina, yang mana akan terjadi sporofit yang akan membentuk banyak spora. Sedangkan dengan cara aseksual akan terjadi secara fragmentasi, yaitu munculnya individu baru dari
potongan tubuh induknya melalui pembentukan kuncup ram atau gema dan pembentukan tunas cabang. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa lumut hati ini merupakan tumbuhan yang berumah dua, di mana gametofit jantan dan betinanya terpisah. Sehingga masing-masing akan memiliki organ reproduksi, yaitu memiliki anteridium atau organ reproduksi jantan terletak di cuping cakram anteridiofor. Kemudian archegonium yang merupakan reproduksi betina terletak di cuping cakram archegoniofor. Contoh dari lumut hati ini adalah Marchantia sp. Gametangium marchantiales didukung oleh cabang talus yang tumbuh tegak. Bagian bawah cabang talus ini tergulung, merupakan suatu tangkai. Di dalam gulungan itu terdapat suatu saluran dengan benang-benang rizoid. Bagian atas cabang yang berulang-ulang mengadakan percabangan menggarpu, hingga akhirnya membentuk suatu badan seperti suatu bintang. Anteridium pada lumut hati terjadi ketika salah satu sel pada permukaan membelah menjadi beberapa segmen dengan perantaraan sekat-sekat melintang. Masing-masing segmen membelah lagi menjadi 4 sel oleh sekat-sekat yang lurus pada sekat-sekat yang dibuat pertama-tama. Sel-sel yang letaknya di pinggir kemudian menjadi dinding anteridium. Yang letaknya di bagian dalam merupakan sel-sel spermatogen yang kemudian menghasilkan spermatozoid. Jika anteridium telah masak, sel-sel dindingnya menjadi lender dan mengembang, hingga spermatozoid dapat keluar dan terkumpul dalam suatu tetes air hujan yang terdapat di atas cakram pendukung gametangium tadi. Kemudian, archegonium tumbuh pada alur-alur di antara cuping-cuping dengan leher menekuk ke bawah. Anteridium merekah dan mengeluarkan sperma menuju ke archegonium, generasi sporofit dari telur yang sudah dibuahi atau zigot. Zigot kemudian membelah membentuk embrio dengan bentuk bola. Bagian pangkal dari embrio membentuk kaki masuk ke jaringan reseptakel. Bagian terbesar dari janin membentuk kapsul yang dipisahkan dari bagian kaki oleh zona yang terdiri dari sel-sel induk yang berkelompok, yaitu benang-benang memanjang dengan dinding bagian dalam terpilin. Materi selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup lumut hati. Siklus hidup lumut ini mirip dengan lumut daun, yaitu memiliki fase haploid dan fase diploid. Di dalam sporangia terdapat sel yang berbentuk gulungan yang disebut elytra. Elytra akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memancarkan spora. Lumut ini juga dapat melakukan reproduksi dengan cara aseksual dengan sel yang disebut gemma, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Untuk reproduksi secara seksual ini terjadi ketika kondisi lembab dan hujan, di mana anterozoid dari anteridium berenang ke ovum, yang mana akan terjadi fertilisasi. Nah, pada fase ini disebut fase gametofit dan menghasilkan kromosom haploid. Kemudian, setelah terjadinya fertilisasi akan terbentuk zigot yang kemudian akan menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi struktur sporofit multiseluler. Saat itu sporofit terletak di bagian venter archegonium. Nah, sporofit memiliki beberapa bagian, yaitu kaki yang berhubungan dengan gametofit di archegonium yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air. Kemudian memiliki bagian seta yang pendek dan besar dan bagian kapsul atau sporangium di mana terdapat sel induk spora yang mengalami pembelahan meiosis menjadi spora. Nah, fase ini disebut fase sporofit karena membentuk spora dan akan menghasilkan kromosom diploid. Spora yang jatuh ke habitat yang cocok akan tumbuh menjadi generasi gametofit kembali. Sedangkan reproduksi secara aseksual terjadi apabila lumut hati memutus cabangnya atau menyebarkan fragmen daun atau yang biasa disebut dengan gema. Nah, gema ini menempel pada tumbuhan dan dihasilkan di kantong yang ada di permukaan talus. Gema akan keluar dengan
turunnya hujan, dan gamma ini akan jatuh ke lingkungan sekitar dan akan berkembang menjadi gametofit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi pada lumut hati atau Hepaticopsida. Nah, berdasarkan perbedaan struktur vegetatif dan produktifnya, lumut hati ini terbagi menjadi beberapa bangsa, yaitu ada yang disebut dengan bangsa Marchantiales, bangsa Sphaerocarpales, bangsa Jungermanniales, dan bangsa Calobriales. Nah, pada bangsa Marchantiales ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu diantaranya yaitu gametofitnya masih berupa talus yang sederhana, bentuknya seperti pita yang bercabang, kemudian menggarfu, tubuh berdatar, serta melekat pada alas yang disebut dengan rhizoid. Untuk gametangiumnya ini letaknya tenggelam di dalam talus. Nah, sporofit ada yang hanya terdiri atas kapsul saja, dan ada yang terdiri atas kaki, seta, dan kapsul. Nah, dinding kapsul ini hanya terdiri atas satu lapis sel. Nah, dalam pertumbuhannya, Marchantia mengalami dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Kemudian, lembaran-lembaran daun ini bercabang-cabang, di tengahnya ada yang disebut dengan urat daun. Nah, kemudian permukaan atas lebih hijau dibanding dengan permukaan bawahnya, serta epidermis daunnya mengandung klorofil. Kemudian, untuk klasifikasi pada bangsa ini dibedakan lagi menjadi beberapa suku. Ada yang disebut dengan suku Riciaceae yang merupakan suku dari bangsa Marchantiales yang paling sederhana. Nah, sedangkan untuk suku yang lebih maju perkembangannya dari suku Riciaceae ini ada yang disebut dengan suku Marchantiaceae. Nah, pada suku Marchantiaceae ini gametofitnya berupa talus, berbentuk seperti pita, agak tebal, juga berdaging, bercabang. Percabangan ini membentuk seperti garfu dan mempunyai suatu rusuk tengah yang tidak begitu jelas menonjol. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa anteridiofor menyerupai suatu tangkai dengan ujung seperti cakram yang bertoreh. Pada sisi atas cakram terdapat ruang-ruang berbentuk botol yang berisi anterimidium dan bermuara pada permukaan atas dengan sebuah lubang kecil. Nah, archegeniofor ini berakhir dengan suatu badan berbentuk bintang. Segi-segi bintang biasanya berjumlah 9. Tepinya melipat ke bawah. Nah, untuk pembuahan berlangsung dalam cuaca hujan, maka cairan yang mengandung spermatozoid ini terlempar dari anteridiofor ke archegeniofor. Nah, untuk contoh-contoh spesies pada bangsa Marchantiales ini, pertama ada pada gambar ini yaitu Marchantia geminata. Nah, Marchantia geminata dicirikan dengan tepi talus dan warna ungu kehitaman. Pada bagian ventral talus terdapat dua baris sisik berwarna ungu. Reseptakel betina berbentuk setengah mangkok dan terbagi membentuk 4 cuping seperti jari payung tetapi tidak membuka penuh, seperti pada gambar. Kemudian ada Marchantia treubi. Nah, pada Marchantia treubi ini, lumut dari suku Marchantiaceae ini dapat tumbuh pada substrat yang tumbuhan lain tidak dapat tumbuh seperti tanah berevolusi dan abu sisa pembakaran. Nah, pada lumut ini memiliki ciri tepi berambut-rambut halus, talus dengan garis tengah berwarna keunguan, permukaan kupul dengan sel-sel rata, reseptakel betina dengan jumlah cuping bervariasi 3-5 posisi. Kemudian untuk contoh spesies selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan Dumortiera hirsuta. Nah, pada spesies ini talus tidak transkulen, garis tengah tidak ada, archegonium berada pada posisi reseptakel bertangkai di permukaan dorsal tanah. Nah, pada tanaman ini masih belum memiliki ruang udara dan filamen asimilasi yang merupakan salah satu sifat dari suku Marchantiaceae. Kemudian, untuk klasifikasi klasifikasi selanjutnya yaitu ada bangsa Jungermanniales.
Nah, pada bangsa Zungermannes ini memiliki ciri-ciri umum atau karakteristik umum sebagai berikut. Nah, masih sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Marchantiales. Pada bangsa ini juga gametofitnya yang masih sederhana. Talus berbentuk pita, sempit, dan bercabang menggarpu. Namun perbedaannya pada bangsa Zungermannes ini talusnya telah memberi kesan seperti batang dengan bagian talus ke samping menyerupai daun. Nah, gametofit yang lebih maju mempunyai batang yang bercabang dan daun yang tumbuh dorsivental. Tidak didapatkan mulut kulit. Nah, untuk perkembangan pada Zungermannes ini yang tubuhnya berupa talus sederhana diliputi oleh involucrum, sedang yang tubuhnya menyerupai batang dengan daun-daun. Archegoniumnya dikelilingi oleh daun-daun perichetium atau periatium bila tepinya saling berikatan. Antheridium juga dikelilingi oleh daun-daun namanya perigonium. Nah, berdasarkan duduknya sporogonium ini, maka Zungermannes dibedakan menjadi dua anak bangsa, yaitu ada yang disebut dengan Anacroginae dan Acroginae. Pada Anacroginae ini, sporofit terletak di sisi dorsal dari talus dan diliputi oleh involucrum. Nah, pada anak bangsa ini dimuat 7 suku, yaitu ada yang disebut dengan suku Rhysiadiaceae, suku Peliaceae, suku Theubiaceae, suku Fosombroiaceae, suku Blasiaceae, suku Palaviciniaceae, dan suku Metzgeriaceae. Nah, pada anak bangsa Acroginae ini, seperti yang terlihat pada gambar, talusnya masih menyerupai batang dengan daun-daun. Nah, daun-daunnya ini tersusun dari 3 deretan, yaitu 2 deretan daun samping yang disebut dengan daun lateral dan satu deretan daun ventral yang disebut dengan amphigastrium. Rhizoid tumbuh dari permukaan bawah daun ventral. Kemudian anak bangsa ini terdiri dari 17 suku, di antaranya yang terkenal adalah suku Porelaceae dan Madoteaceae. Nah, pada marga Porela ini mempunyai karakteristik umum di antaranya yaitu heterotolik. Apa itu heterotolik? Jadi lumut heterotalik ini adalah kelompok lumut yang pada satu tubuhnya hanya ada satu kelamin saja yang berada terpisah, baik itu Antheridium saja ataupun Archegonium saja. Kemudian gametofit jantan biasanya lebih kecil daripada gametofit betina. Kemudian pada marga Porela ini juga gametengiumnya terdapat pada cabang-cabang lateral yang pendek, serta sporongium terletak pada ujung cabang dan dilindungi oleh kaliptra, involucrum, dan feriantrium. Pada lumut ini elytra pendek dan tidak ada elytrofor seperti ilustrasi di samping. Nah, kemudian untuk contoh spesies dari bangsa Zungermannes ini, yang pertama pada gambar tersebut ini ada spesies Plagiosilla asplenoides. Kemudian gambar ini adalah Scapania levida. Nah, kemudian untuk peranan lumut hati ini, peranannya itu dibedakan menjadi fungsi dan manfaat. Nah, untuk fungsi, lumut hati ini berperan sebagai penyedia makanan bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lain yang semuanya tersimpan di akar lumut. Kemudian, lumut hati juga berperan sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan yang lebih besar yang tumbuh di pohon, karena akar pada lumut ini dapat menyimpan tanah. Selanjutnya, sebagai sarang hewan-hewan kecil, karena biasanya terdapat celah-celah pada tumbuhan tersebut sehingga hewan bisa masuk ke dalamnya. Peranan selanjutnya yaitu sebagai penyimpan air dalam jumlah yang cukup besar. Lumut menjaga kelembaban udara dan porositas tanah. Nah, untuk peranan pada lumut hati ini, yang pertama yaitu lumut dari marga Polytrichum adalah salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai penutup media tanam hias karena strukturnya yang kasar. Kemudian manfaat lainnya ada lumut yang dipercaya bisa digunakan sebagai bahan obat, meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut termasuk uji klinis. Nah, secara tradisional lumut dari marga Marchantis atau lumut hati ini yang bentuknya mirip hati digunakan untuk mengobati penyakit hepatitis, sementara lumut Sphagnum dikenal sebagai obat penyakit kulit dan mata. Nah, kemudian untuk perbedaan secara umum pada kelompok
lumut hati ini seperti pada gambar berikut. Nah, berdasarkan pengelompokannya, maka lumut hati ini dibedakan menjadi ada yang disebut dengan lumut hati berdaun, lumut hati bertalus sederhana, lumut hati bertalus kompleks. Nah, pada lumut hati berdaun, Orzonger manialis merupakan ordo terbesar. 2 baris daun tersusun pada 2 sisi batang. Terdapat banyak variasi pada bentuk daun, warna, dan bentuk. Seperti pada gambar berikut. Nah, berdasarkan bentuk tubuh, lumut hati pada gambar B ini, lumut hati berdaun seringkali menghasilkan pigmen warna merah, terutama jika tumbuh di bawah sinar matahari langsung dan percabangan menyerip dan dikotom. Untuk strukturnya, daun pada lumut hati A terbagi sangat dalam dan menyerupai rambut pendek. Rizoid melekatkan tumbuh pada substrat, serta untuk bagian C itu adalah cuping kompleks dengan 2 cuping yang berbeda ukuran. Untuk reproduksinya, pada gambar sisi kanan ini, pada bagian A dan B itu merupakan gema reproduksi aseksualnya, sedangkan untuk gambar B itu adalah sama masih gema. Untuk C, sporofit dengan kapsul silindris, dan bagian D yaitu adalah Ferianthrium atau daun pelindung melindungi yang berfungsi untuk melindungi Archegonia. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi lumut tanduk. Langsung saja ya, lumut tanduk ini adalah tumbuhan yang masuk ke kelas Anthocerotopsida. Kelas ini dipisahkan dari Hepaticopsida atau lumut hati karena mempunyai bentuk susunan yang berbeda, terutama di bagian sporofit yang lebih rumit. Kenapa disebut lumut tanduk? Dikarenakan si sporofitnya ini tumbuh menjadi kapsul dan menjulang ke atas, jadi seperti tanduk, seperti itu teman-teman. Lanjut ke ciri-ciri umum. Tumbuhnya ini mirip dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan pada sporofitnya. Sporofit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang. Habitatnya di daerah kelembaban yang tinggi. Seluruh parasporogoniumnya terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul. Kolumelanya diselubungi oleh jaringan. Nah, kolumela ini juga tempat memproduksi spora. Selanjutnya yaitu dinding sporogoniumnya memiliki stomata yang terdapat pada 2 sel penutup. Nah, lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja. Nanti akan dibahas di bagian klasifikasi mengapa seperti itu. Selanjutnya itu sporogoniumnya tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang menyerupai tanduk sekitar 10-15 cm. Selanjutnya pada perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara aseksual ada fragmentasi, pembentukan kuncup, pembentukan umbi, penebalan ujung, dan apospori. Nah, jadi perkembangbiakan lumut tanduk ini cukup banyak, tergantung beberapa kondisi dan situasi seperti itu. Kalau seksualnya ini sama saja seperti biasanya, yaitu kayak sel jantan dan sel betina yang gak jauh dari lumut-lumut biasanya, Antheridium dan Archegonium. Mungkin bisa dibaca langsung atau mungkin sudah mengerti ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa lumut tanduk ini hanya memiliki satu suku saja. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada suku lainnya. Jadi ada yang mengatakan satu saja, ada yang mengatakan 2. Kita bahas saja keduanya. Yang pertama yaitu Anthocerotose. Nah, gametofit ini mempunyai toreh yang bervariasi. Ada kemungkinan talus tersusun saling menutupi. Pada beberapa contoh lumut tanduk yang dimasukkan ke dalam famili ini, bagian talusnya itu panjang, bercabang, dan menggarpu. Kalau di
gambar tidak menggarpu dan bercabang, tapi jelas gitu. Sporogoniumnya menjulang ke atas jelas banget. Lalu sel-sel dinding kapsul ini mengandung kloroplas ya. Jadi mengandung ada sel hijaunya, klorofil. Jadi menjadikan ini warna hijau sudah pasti ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin Nautilus. Ini tidak banyak yang bahas tentang ini. Saya hanya menemukan ini itu gametofitnya halus, tumbuhnya itu mendatar. Tepi talusnya bertuara atau bergerigi. Nah, pada sisi ventral talus hanya ada rizoid yang halus. Nah, itu kayak kayak apa ya? Mirip lumut daun, tetapi kadang muncul sporogoniumnya itu yang menjulang seperti tanduk juga, seperti itu. Selanjutnya tentang manfaat atau peranan lumut tanduk. Yang pertama adalah kesuburan tanah. Lumut tanduk ini memberikan kesuburan bagi tanah. Lumut yang menumpang di tanah memberikan perlindungan bagi tanah dari paparan sinar ultraviolet langsung yang diberikan matahari pada tanah. Dengan adanya lumut ini membantu menyerap cahaya yang berlebih tersebut agar tetap lembab dan subur. Dan selanjutnya ada keamanan bagi benih ikan. Dengan adanya lumut ini di kolam, maka memberikan perlindungan bagi benih-benih ikan agar berevolusi atau bertumbuh dengan baik. Dengan adanya lumut juga memberikan kenyamanan, jadi kayak lebih betah gitu kalau ikan-ikannya. Yang selanjutnya polusi udara. Dengan adanya pencemaran udara pada era modern ini membuat udara bersih semakin berkurang. Dengan membudidaya lumut tanduk dapat mengurangi polusi tersebut. Selanjutnya untuk hortikultura, semacam perkembangbiakan atau penggabungan dari tanaman lain. Pengembangan seperti ini dilakukan oleh tanaman lumut yang menempel pada tumbuhan lain. Jadi bukan yang berkebun lumut, tapi si lumutnya ini kayak selingan nempel pada tumbuhan lain, berfungsi untuk menstabilkan serta menjaga tanah agar tetap lembab. Jadi kayak penunjang hortikultur gitu. Selanjutnya, pendeteksi mineral dalam tanah. Tanah kan mengandung kandungan mineral yang berguna, melembabkan, juga berguna untuk pernafasan ya. Tahu sendiri. Dengan adanya lumut ini juga bisa mendeteksi adanya kandungan mineral dalam tanah. Karena dalam lumut terdapat sistem penyaringan yang menjadi fungsi utamanya menghujani secara tidak langsung gitu. Jadi kalau misalnya ada lumut, insya Allah gitu kayak kemungkinan di dalamnya tuh masih terjaga gitu air dan mineralnya. Selanjutnya hama serangga. Bagi beberapa serangga di tumbuhan hijau kan jadi suatu makanan ya, jadi hama. Nah, biasanya harus diberikan obat semprot agar hilang. Nah, cara lebih mudahnya itu menanam lumut di sekitarnya biar serangganya hilang, karena ada beberapa serangga yang tidak suka dengan lumut tanduk ini. Yang selanjutnya sebagai alternatif pengobatan, selain berguna bagi tanaman lain, bisa mengobati batuk, hepatitis, dan penyakit jantung. Yang kami baca ya, tanaman ini selalu